Aku duluan ya. Oke. Kalian mau apa? Jangan sentuh barang-barangku. Taruh. Tuan Jiang, Anda kan presiden perusahaan Jiangsu kok pungut sampah lagi? Kalau ketahuan 3 nona, aku pasti dimarahi lagi. Liu, dengar? Kamu diam, aku diam. Anak-anak perempuanku itu sibuk sepanjang hari. Mana sempat urus aku? Lihat bawa banyak orang. Cepat pergi kalian. Kalau Xue lihat, buka rahasia dong. Ini Cepat pergi, cepat. ayah baru sebentar lengah, ayah pungut sampah lagi. Yang tidak tahu bakal mengira kami bertiga membuat. Iya ya, kalau kakak tak kasih uang, aku yang kasih. Baru-baru ini aku menang pertandingan. Hadiahnya $100 juta. Kakak kedua, ayah kan orang terkaya. Masa tak punya uang? Dia begini hanya pura-pura miskin demi adik. Ayah, coba lihat ayah sudah sepuh begini, masih seperti waktu kecil. Jangan cari susah. Sudah ya. Aku sehat-sehat saja. Permata tak diasah tak berharga. Hanya yang tahan pahit bisa jadi orang hebat. Kalian bertiga, satu raja keuangan, satu juara bela diri, satu ilmuwan ternama. Bukankah semua dibesarkan olehku? Ayah, karena ayah bilang kami bertiga hebat, dengan bantuan kami, adik pasti hidup enak. Kalian adalah kalian, Xue adalah Xue. Walaupun Xue anak angkat, tapi aku selalu memperlakukannya seperti anak kandung. Aku tak mau dibilang orang, anak kandungku sendiri sukses semua, tapi anak angkatku gagal. Ini harus tunggu dia sukses dulu, baru ku beritahu kebenaran. Tapi justru karena ini, ayah sudah pura-pura miskin dan menderita 18 tahun. Ayah cukup belum? Kalau aku tuh tidak menderita. Siapa suruh kalian bertiga nggak mau warisi hartaku? Xue yang paling patuh. Harta triliunanku ini hanya bisa diwarisi Xue. Dan juga gelang giok pusaka kita ini juga untuk Xue. Kalian bertiga jangan bilang aku pilih kasih. Ayah mau Xue warisi harta. Kami tak keberatan. Kami khawatir bapak ibu terlalu lelah. Sudah. Jangan ganggu aku cari uang buat Xue. Ayah, Ya, jangan ada yang ikut aku. Xue Xiu, dulu ayah meninggalkanmu, ada alasan pahitnya. Nah, sekarang ayah sukses, langsung kembali mencarimu. Tinggalkan saja ayah angkatmu yang melarat itu. Kembalilah ke keluarga Lin sebagai putri Lin, ganti marga jadi Lin. Kasih sayang pengasuh lebih besar. Siapa mau mengakui kau ayah? Aku hanya setuju. Makan bersama kau. Baiklah, ini cuma saran. Kau buta? Lihat mobil tak tahu menghindar. Ku hajar kau. Maaf bos, barusan aku sibuk pungut botol, tak kuperhatikan. Ayah. Ayah, kau baik-baik saja? Luka di mana? Xue, bukan kau kenapa di sini? Bos ini, kau kenal dia? Oh, jadi ini saya angkat Xue yang melarat itu. Tentu kenal. Aku ayah kandung Xue. Perlu saja bawa dia tes DNA. Apa? Tes DNA? Aku cuman penasaran. Apa dia berkata benar? Kau ayah angkat Xue Jiang Hanhai kan? Lihat rupa melaratnya. Sampai mengais sampah untuk hidup. Putriku, bertahun-tahun ini banyak menderita bersamamu ya. Bagaimana bisa kau bicara begitu tentang ayahku? Ayahku walau miskin, tapi tak pernah biarkan aku susah. Makan, pakaian, kebutuhan, semuanya dia berikan yang terbaik. Sejak kecil sekolah di sekolah elite. Hanya dirinya sendiri yang susah.
tidak seperti orang lain baru saja kaya langsung tinggalkan anak kandungnya. Di hatiku, hanya Anda satu-satunya ayah. Shue sudah besar, pintar dan berbakti. Usahaku bertahun-tahun benar-benar tidak sia-sia. Haha, betul. Shua berkata benar. Si orang miskin ini bagaimanapun telah membesarkanmu. Kalau begitu, pesta pengakuan keluarga hari ini bawa dia ikut. Anggap saja balas budi. Pesta pengakuan keluarga? Ayah, jangan dengarkan omongannya. Aku hanya janji makan biasa saja. Ayah, ikutlah dengan aku. Tak mau sendirian dengannya? Baik, ayah temanimu. Shu, ini Hotel Sihaib. Pernah ke sini? Tempat ini hanya untuk orang yang benar-benar kaya, Tuan Jiang. Kau dapat nikmat karena anakku. Kalau tidak, seumur hidupmu tak akan pernah masuk tempat begini. Kamu... Hotel Sihai industriku, sepertinya. Tuan, ini ruang VIP eksklusif kami hanya untuk tamu kehormatan. Tamu biasa tidak boleh masuk. Khusus tamu kehormatan. Ini cuma alasan minta uang. Minggir, aku punya banyak uang. Maaf, non-VIP dilarang masuk. Bisa seperti anjing lihat orang rendah. Betul kan? Panggil manajer kalian, aku mau komplain. Ada apa ini? Bos, Aku bosnya. Aku direktur hiburan Kunteng. Bahkan dengan grup Jiang Hai juga ada kerja sama bisnis. Kalau kau halangi aku masuk ruang VIP, akan kulapor ke Tuan Jiang. Bikin kau susah. kau benar kenal Tuan Jiang kami? Masa bohong? Tak percaya sekarang juga aku. Telepon dia. Kau mau telepon Tuan Jiang kami? Maaf, Tuan Lin. 3 tamu kehormatan. Silakan masuk. Syuk. Barusan kalau tak bilang kenal Tuan Jiang, pasti mereka tak izinkan kita masuk. Inilah kekuatan uang. Kau disuruh duduk. Pemulung kok mau duduk di meja? Cukup makan di samping saja. Lin Likun, kau cukup belum? Kalau kau masih menghina ayahku, aku bawa ayahku pergi. Baik. Maksudku bukan begitu. Duduk. Duduklah. Sudahlah, ayah ini miskin. Wajar dia memandang rendah Shui. Kau sekarang sudah dewasa. Ayah kandungmu juga baik padamu. Kalau mau kembali, ayah tak halangi. Ayah ngomong apa? Iya. Si pemulung ini tahu diri. Ini 1 juta. Kamu rawat anakku, tak akan kusia-siakan. Ambil uangnya, pergi. Tinggalkan anakku. Kita beres. Lin Likun, sudah cukup. Asyue, dengar. Cinta keluarga di depan uang rapuh. Uang banyak jatuh. Orang miskin mana tak tergoda. Tuan Lin, cinta keluarga tak bisa diukur pakai uang. Siapa mau uang kotormu? Ayah, nanti kalau aku besar, akan kubalas jasamu. Shui anak baik. Aku tak salah lihat. Asyue, kenapa selalu bela si pemulung itu? Kalau bukan ayahku, aku sudah mati kelaparan atau dipukuli pengemis di jalan. Jasa selamatkan jiwa besar, jasa besarkan lebih besar. Sepanjang hidupku, hanya ayah yang kuakui. Ayah, lihat ayah bersusah payah. Rambut pun sudah putih.
Orang miskin ini mana bisa saingi aku. Shue masih terlalu muda, terlalu polos. Sepertinya harus kubuat dia melihat manfaatnya punya uang. Baru dia akan ikut aku sepenuh hati. Sudahlah. Shue adalah anak kandungku. Aku juga tak mau memaksanya memilih pelayan pesanan. Shue, hari ini lewat makan ini, akan kuperlihatkan padamu betapa hebatnya orang kaya. Betapa megahnya. Nanti kau akan tahu harus ikut siapa. Tamu kehormatan yang terhormat, Romani Conti Anda. Aku belum pesan. Salah kirim ya, Tidak salah, ini manajer yang kami khusus sajikan untuk Tuan Jang. Tuan Jiang. Tuan Jiang. Maaf, salah ucap. Maksudnya Tuan Lin, anggur ini manajer kami khusus untuk Anda sebagai kompensasi. Zhe Lian. Inilah perlakuan kelas atas orang kecil yang menyinggungmu. Akan buru-buru memberi kompensasi. Manajer Zhang tahu aku suka ini. Jadi tiap datang disajikan anggur ini. Tapi hari ini dia tak lihat suasana. Bagi juga pada Tuan Jiang itu, tuangkan sedikit. Biar dia cicipi. Aroma cheddar yang jernih. Rasa yang kaya. Aftertaste manis. Memang Romani Conti. Anggur yang bagus ini. Coba kamu cicipi juga. Cara kamu mencicipi anggur salah. Kamu cuman pemulung, berani bilang cara aku salah. Coba katakan bagaimana yang benar. Diam saja ya. Basa-basi. Memalukan. Wajar saja dah ayahku tak bisa mencicipi anggur. Apa maksudmu memalukan? Romani Conti dari daerah Burgundi, Prancis, dibuat dengan proses manual yang rumit. Tahun 1945, karena perang, hanya 600 botol yang diproduksi. Jadi setiap tegukan sangat berharga. Aroma cedar terpancar dari botolnya, dan itu aroma matang buah asli. Lapisan rasanya pun kelas atas. Harus dirasakan oleh perasa di lidah belakang baru bisa menikmati keindahannya. Omong kosong. Kamu cuma lihat anggur ini di televisi. Masa anggur Prancis. Coba ucapkan beberapa kata bahasa Prancis. Apakah anggur ini tahun 1945, vintage 1945? Ya, Tuan, selera Anda sungguh luar biasa. Terima kasih atas pelayanannya. Silakan pergi. Baik, Tuan. Ayah, kamu juga bisa bahasa Prancis? Aku cuma dengar lagu itu iseng belajar sedikit. Diam. Kampungan. Cuma bisa sedikit bahasa Prancis. Udah sok gaya. Memalukan. Lin Likun, berdasarkan apa kau bilang ayahku kampungan? Dengan berkata begitu tentang ayahku, kau hanya membuatku semakin membencimu. Semakin jijik. Sudah, Shue. Jangan buat dirimu susah. Jangan lupa, hari ini ulang tahunmu yang ke-23. Lihat, ini apa? Gelang. Ayah. Ini hadiah ulang tahun untukku? Betul. Shue. Hari ini ayah akan memberitahumu seluruh kebenaran. Shue, ini pusaka keluarga kita. Identitas asli ayah sebenarnya adalah... Itu kan sisa bahan yang tidak berharga. Berani juga memakainya, tidak malu. Ayah beli untuk Shue merek terkenal senilai 500.000 yuan. Kembalikan barang orang miskin ini padanya. Pakai punya ayah ini. Lin Likun, apa yang kau lakukan? Ini pusaka dari ayahku untukku. Shue, ayah ini untuk kebaikanmu. Gelang ini, entah dari mana dia pungut. Mungkin saja ada virusnya. Tidak peduli dari mana asalnya. Asal dari ayahku nih. Itulah yang paling berharga. Shueku tahu membedakan benar salah, menghargai hubungan dan kesetiaan. Grup Jiang Hai diserahkan padanya. Aku juga tenang. Shue, jangan bodoh.
Ayah memberimu gelang merek ternama senilai 500.000. Tak bisa dibandingkan dengan barang kotor ini. Ayah sayang padamu. Bukan cuma 500.000, bahkan 5 juta atau 50 juta. Ku tetap tak mau. Ikatan keluarga tak ternilai. Kau pikir semua orang sepertimu, mata duitan. Dulu kau tinggalkan aku demi harta. Kenapa sekarang baru peduli? Ayah, jangan tinggalkan Xue. Xue akan patuh. Kau anak tak berguna. Cuma merusak namaku. Pergi. Kau pembawa sial. Pergi. Ayah, jangan. Xue berguna. Jangan tinggalkan aku. Jangan buang aku. Ayah, aku mohon. Jangan buang aku. Nak, kenapa kamu? Kenapa sendirian di sini? Ayahku membuangku di sini. Dia tak mau aku. Aku mau ayah. Jangan menangis. Ayo bangun. Ayo. Ayahmu tak mau kamu. Paman mau kamu. Paman jadi ayahmu ya? Baik. Ayo. Ikut ayah pulang. Kalau bukan ayahku, aku sudah mati. Nyawaku ini pemberian ayahku. Meski gelang ini tak berharga, tapi di hatiku, nilainya tak terhingga. Tuan Lin, dosa membuangku dulu tak akan kulupakan selamanya. Xue Xiu. Tuan Lin, Xue, pilihan tadi sudah kau dengar. Selamat jalan. Jiang Hanhai, jangan kira kau menang. Sebagai orang tua, melahirkan dan membesarkan bukanlah kewajiban. Menopang dan mendukung, itulah anugerah. Xue Was, aku beri kau kesempatan lagi. Pilih aku. Jadi bintang yang bersinar atau hidup susah bersamanya. Pilih sendiri. Aku tunggu di luar. Ayah? Ayah, aku... Xue, ayah tidak menyarankan kau terjun ke dunia hiburan. Lingkungan itu campur aduk. Lebih baik selesaikan dulu studimu dengan baik. Ayah punya rencana lain untukmu. Ayah? Gue memang terbenci Lin Li Kun, tapi menjadi aktris adalah impianku sejak dulu. Aku bermimpi bersinar di layar, menjadi bintang yang dikagumi. Rupanya impian Xue seperti itu. Aku terlalu ceroboh. Hanya ingin anak meneruskan, sampai lupa keinginannya sendiri. Tapi, ayah, kalau tidak setuju, tidak usah. Aku tahu suka keluarga kita miskin. Ayah pernah bilang, harus realistis. Ayah, aku dengar. Aku tidak jadi aktris, aku lanjutkan saja sekolah. Tidak. Tidak. Xue. Ayah setuju. Kau boleh kejar impianmu. Ayah setuju? Tapi Lin Li Kun bilang padaku, kalau mau jadi aktris, harus sembunyikan nama dan rahasiakan identitas. Nanti, kalau sepatu mewah bertemu ayah sangat sedikit. Tak apa. Asalkan ayah ada di hatimu. Ingat ya, kelak jika menghadapi kesulitan, jangan takut. Ayah yang akan menanggungnya. Terima kasih, ayah. Putri Jiang Hanhai bebas melakukan apa yang diinginkan. Soal identitas, jangan beritahu dulu. Biarkan dia mencoba dulu. Dalam 3 tahun, Aguna Westwituna Westwit perusahaan film dan hiburan di dalam negeri mempersiapkan jalan untuk putriku. Setelah sampai sana, jaga baik-baik dirimu. Hei, Xue. Keluar. Udah kuduga kau akan pilih aku.
Hari ini hari ayah. Ternyata pergi beli hadiah untukku. Putriku ini tetap putriku. Ayah, Ya, selamat hari ayah. Ukiran kayu ini hadiah dari hatiku untukmu. Ia melambangkan ikatan kita yang takkan pernah putus. Kelak saat jadi bintang besar, pasti ku sayangi ayah baik-baik. baik. Ayah akan menunggu. Saat kau jadi bintang besar nanti, ayah juga punya kejutan. Kalau berdua, aku pergi dulu. Jaga kesehatanmu, ya. Pergilah. Jiang Han Hai kelak, saat Shue menjadi bintang besar, jangan ganggu dia lagi. Jangan rusak masa depannya, Berdasar apa? karena kau pemulung. Jika orang tahu kau ayah angkatnya, hanya akan memalukannya. Aku yakin putriku takkan pernah malu padaku. Justru kau, hari ayah, Shue kasih hadiah apa? Jangan senang dulu. Shue masuk industri hiburan, andalannya hanya aku. Lama-lama bisa cinta. Putri itu akhirnya jadi milikku. Milikku! Soal andalan, kau belum layak. Liu, kemari. Beli semua perusahaan film dan hiburan ini. Karena Shue mau terjun di industri hiburan, aku ayahnya harus siapkan jalannya. Nona keempat beruntung punya ayah angkat sepertimu. Ayah angkat apa? Shue seperti anak kandungku sendiri. Bisa punya anak seperti Shue yang berbakti. Itu rezekiku. Iya, Liu. Kedepannya, selama ada kru film yang melibatkan Shue, sponsori semuanya. Dengan akomodasi dan konsumsi hotel bintang 5. Jangan biarkan dia susah sedikit pun. Baik, segera ku suruh. Guru Shue, silakan. Seluruh kru makan. Wah, bintang 5 Michelin. Biasa mahal, nggak sanggup makan. Shue, sugar daddy di belakangmu siapa sih? Kaya banget ya? Nona Xue, ini suite presidensial Hotel Bintang 5 Shanghai. Semua diatur oleh ayah Anda. Ayahku? Hotel bintang 5 Shanghai. Wah, katanya semalam ratusan ribu. Ayah suka kaya sekali ya. Shue, kubawakan makanan. Ayah, Ini bagaimana? terima kasih ayah. Tak kusangka kau berkorban sebanyak ini untukku. Ada sugar daddy yang jenguk. Mungkin karena anakku berterima kasih padaku. Wajar. Tuan Jiang, grup Heng Tai ingin mengundang Anda ke pesta kemenangan mereka hari ini. Lin Ming Shue. Sekarang dia pakai margalin. Tuan Jiang adalah nama panggung si Xiaoji. Ming Shue dapat nominasi aktris terbaik. Kenapa dia tak beritahu aku? Kakak sulung anggota asosiasi film, sponsor terbesarnya. Dia yang kasih nominasi luar biasa ke si Xiaoji, ingin memberi Anda kejutan. Harusnya biar Xiao Xue capai prestasi dengan usaha sendiri. Ming Yu benar-benar sembarangan. Tapi bagaimanapun, Ming Xue akan menang penghargaan. Aku akan segera kejutkan dia. Tuan Jiang, saya siapkan jas. Tunggu. Ambil baju Yu yang Xiao Xue beli untukku. Bawa ke sini. Baik. Ayo.
Masih muda sudah dinominasikan aktris terbaik. Memang pantas jadi putri Jiang Hanhai. Ayah hebat, anak pun hebat. Setiap putri adalah orang luar biasa. Semua ini warisan dari Anda. Mari masuk. Tuan Jiang, ada perintah lain? Xiao Xue belum tahu, nak. Ide saya CEO grup Jiang Hai. Kita semua banyak orang langsung masuk beramai-ramai. Nona pasti disekejutkan dia. Saya akan beritahu dulu. Lebih baik. Ini taruh di sana. Itu bersihkan lebih bersih. Ini taruh di mana? Tunggu, berikan spanduk ini padaku. Letakkan di tempat paling mencolok di luar, agar semua tamu yang datang bisa melihatnya. Baik, Nona Lin. Xue, Ayah, kali ini bisa menjadi aktris terbaik baru di dunia hiburan, semua berkat Ayah Jiang Hanhai. Xue, sudah bertahun-tahun berlalu, kamu dengan si pemulung itu masih berhubungan. Ayah, bagaimanapun dia telah membesarkanku selama belasan tahun. Tapi ayah, tenang, kali ini aku tidak mengundangnya. Itu benar. Tempat yang begitu eksklusif ini, kalau si miskin itu datang mengacau, akan sangat merepotkan. Kamu blokir dia. Blokir. Ini kurang baik, Xue. Sekarang kamu membangun image putri kaya putih cantik. Kalau fans tahu ayahmu adalah ayah angkat miskin, image-mu akan runtuh. Banyak fans yang akan meninggalkanmu. Ayah, benar. Aku akan memblokirnya sekarang. Itu baru benar. Ragu-ragu hanya akan mendatangkan masalah sampah. Seperti dia hanya akan merusak masa depanmu. Mengerti ayahmu? Mulai sekarang hanya ayah satu-satunya ayahku. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Dilarang menelepon. Bagaimana bisa begini? Kita gantung di sini aja ya. Atau di sana juga bisa. Terima kasih, Ayah. Oh, aku ingat. Hari ini hari Ayah. Dulu waktu Xiao Xue pergi juga hari Ayah. Dia pasti mau kasih kejutan di hari spesial ini. Makanya sengaja nggak angkat telepon. Nona keempat benar-benar berbakti. Setelah sukses, hal pertama yang dilakukan adalah berterima kasih pada ayahnya di depan umum di pesta. Sungguh anak yang berbakti. Tentu saja. Lihat saja dia anak siapa. Xiao Liu, segera siapkan kontrak transfer saham grup Jiang Hai. Hari ini aku akan berikan grup Jiang Hai padanya. Baik, saya segera urus. Oh ya, sekalian beritahu Ming Yu, Ming Lan, Ming Zhu, suruh mereka datang. Rayakan bersama untuk Xiao Xue. Baik, saya mesrin tahu ketiga Nona. Aku masuk sendiri saja. Kalian tunggu di pintu. Jangan sampai bikin Xiao Xue kaget. Siap. Aktris terbaik Lin benar-benar berbakat. Hanya 3 tahun masuk industri, sudah dapat gelar aktris terbaik. Prestasinya ke depan pasti tak terbatas. Aktris terbaik Lin memang luar biasa. Kudengar beberapa pemimpin besar dari perusahaan hiburan terkemuka sangat mengaguminya. Hari ini juga datang untuk merayakannya. Sudah beberapa tahun tak bertemu, Xue kecilku makin bersinar dan sempurna. Terima kasih yang waktu untuk pesta kemenanganku. Hari ini bukan cuma pesta kemenanganku, tapi juga pesta terima kasih untuk ayah. Prestasiku tak lepas dari bimbingan ayah yang mengtanihan tuan-tuan. Dialah yang memberiku kehidupan baru dan harapan. Dialah yang memberi semangat dan kekuatan. Maka hari ini ingin kuucapkan pada ayah, terima kasih untuk segalanya selama ini. Ayah, engkau sungguh bekerja keras. Setelah terkenal, hal pertama adalah berterima kasih pada ayah aktris terbaik Lin. Inilah makna sejati bakti pada orang tua yang utama. Sudah dengar kabar? Aktris terbaik Lin dibesarkan oleh ayah angkat yang miskin. Ayah yang dia maksud pasti ayah angkat itu. Kalau begitu, kualitas dirinya tak diragukan. Memiliki anak seperti ini adalah keberuntunganku, Jiang Hanhai. Mulai hari ini, Anda adalah penerus grup Jiang Hai. Tenanglah, ayah,
Engkau susah payah membesarkanku. Kini aku sudah sukses. Giliranku mendukung ayah. Di hari yang spesial ini, aku ingin memberikan pelukan hangat untuk ayahku. Selanjutnya, silakan ayah tersayang saya maju. Kenapa dia naik? Harusnya Sue berterima kasih padaku. Bukankah dulu Sue bilang hanya mengakui aku sebagai ayah? Kenapa sekarang? Aktris terbaik Lin, boleh tanya, apakah nama Anda dulu adalah Jang Ming Sue? Konon Anda pernah punya ayah angkat pemulung. Kenapa hari ini hanya ingat berterima kasih pada ayah kandung, bahkan tidak mengundang ayah angkatnya? Sudah kubilang dia punya ayah angkat kuno. Awalnya kukira hari ini dia berterima kasih pada ayah angkat yang membesarkannya. Ternyata dia bahkan tidak mengundangnya. Kurasa karena sekarang terkenal langsung jadi aktris terbaik, lalu merasa ayah tua pemulung itu memalukan. Anak tak boleh malu pada ibunya, anjing tak akan tinggalkan rumah miskin. Begitu sukses langsung berubah muka. Dia benar-benar orang tak tahu terima kasih dan suka kaya. Sue, apakah yang kau katakan dulu padaku semua bohong? Bukan. Iya, hari ini Sue memang tidak mengundang ayah angkatnya. Tapi jangan berkomentar jika tidak tahu keseluruhannya. Kalian sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Kalian juga tidak tahu berapa banyak penderitaan yang putriku alami dulu. Menurut Pak Lin yang menderita begitu, apakah ada rahasia di balik ini? Mungkin ke ayah angkat itu sebenarnya bukan orang baik. Betul. Ayah angkatku ini, walaupun sudah membesarkanku 18 tahun, tapi aku menderita 18 tahun perlakuan tidak manusiawi. Dia tidak memberiku makan, tidak memberiku pakaian, bahkan tidak mengizinkanku kuliah. Aku benar-benar tidak punya cara lagi, jadi hanya bisa bekerja syuting untuk menambah penghasilan. Ayah kandungku yang menemukanku kembali, dialah yang membawaku ke jalan akting ini. Kalau tidak, aku tidak tahu Ju akan dijual ke lembah mana untuk mahar pernikahan. Apa? Tidak menyekolahkan anak saja sudah keterlaluan. Masih berani menjual anak perempuan untuk uang? Ayah angkat ini benar-benar sampah masyarakat. Kurasa dulu pastilah si brengsek ini yang menculiknya. Sue, jangan menangis. Sudah berlalu. Ayah ke depannya tidak akan membiarkan si brengsek itu menyakiti kamu lagi. Cukup! Ayah, kenapa ayah di sini? Kalau aku dinar di sini, aku tidak akan tahu. Kamu bahkan tidak mengakui aku sebagai ayahmu. Dia adalah aktris terbaik Lin. Ayah angkat miskin itu. Kau sudah berbuat si banyak kejahatan, masih berani minta pujian dan cari masalah di sini. Sungguh tidak tahu malu. Kalian tidak bisa hanya mendengar perkataan sepihak darinya lalu ikut-ikutan omongan orang. Saat aku mengangkatnya dulu, aku berusaha sepenuh hati. Aku tak pernah berutang budi padanya. Sue, jujurlah pada hatimu sendiri. Apa yang kau katakan tadi benar. Ayah, jangan ancam aku lagi. Semua orang tahu. Aku yang nilainya bagus malah putus sekolah. Aku yang masih muda malah kena sakit maag. Bukankah semua ini gara-gara ayah? Putus sekolah karena kau mau jadi artis, sakit maag itu karena kau selalu teriak-teriak mau diet, itulah akibatnya. Pada akhirnya kau malah menyalahkanku. Sue, pantaskah kau memperlakukanku seperti ini? Ayah, kok bisa menyalahkanku? Bukan cuma itu, ayah juga suruh aku pungut sampah untuk cari uang. Lalu baru saja aku dewasa. Ayah sudah kenalkan aku pada pria. Katakan, apakah semua ini fakta? Ayah, aku mau boneka Barbie. Sue, kalau kau mau boneka Barbie, harus dapatkan dengan usaha sendiri, dengan bekerja. Lihat ini namanya mandiri, mengerti? Mengerti. Ayo, bersama-sama
Shue, kau masih sekolah sekarang. Kalau kau mau pacaran, tunggu sampai lulus. Nanti ayah kenalkan beberapa calon yang cocok. Si pirang ini, sekilas lihat saja sudah tahu, bukan orang baik. Ayo, pulang dengan ayah. Aku. Benar. Yang kau katakan memang fakta. Aku suruh kamu pungut sampah. Itu untuk latih kamu mandiri. Aku kenalkan jodoh untukmu. Itu agar kamu tidak tertipu preman. Tapi tahukah kamu, aku selalu diejek teman-teman. Harga diriku sangat sakit. Dan lagi soal kamu janji kenalkan jodoh. Tapi aku jelas dengar kamu di telepon minta mahar 800.000. Kamu ini jelas menjual anak. Dulu Mingzu bandel mau nikahi pria jahat miskin. Aku terpaksa minta mahar 800.000 untuk halangi. Tak disangka, Shue dengar, lalu salah paham. Zaman apa ini masih tak peduli harga diri anak? Orang sepertimu masih berani bilang tak bersalah? Anggap anak seperti barang, masih mau jual harga mahal. Orang sepertimu berani sebut diri ayah baik. Shue, tak kusangka di hatimu ada banyak keluhan padaku. Tapi dulu kamu sangat berbakti, sangat baik hati. Kok masuk dunia hiburan 3 tahun keluar jadi begini. Kamu belajar apa di sana? Shue, janjimu dulu. Benarkah semua bohong? Ayah, bagaimanapun juga hari ini adalah pestaku. Jangan cari masalah di sini. Pergilah dulu. Shue, sampai saat ini, jangan lagi menahan diri. Manfaatkan banyaknya orang, jelaskan semuanya sekaligus padanya, supaya dia tidak mengganggumu lagi nanti. Tuan Zhang, aku sangat berterima kasih padamu. Tapi ikatan darah tak bisa diputus. Dari awal sampai akhir, aku hanya punya satu ayah, Lin Likun. Apa kau panggil aku? Tuan Zhang, Shue, dulu kau bilang hanya mengakuiku sebagai ayah. sudah cukup? Kuberitahukan padamu, namaku Lin, bukan Jiang. Baik, aku mengerti. Kakak, Tak disangka adik begitu berbakti, sampai-sampai di pesta kemenangan aktris terbaik berterima kasih pada ayah. oh iya, hari ini hari ayah. Kita bertiga jangan sampai kalah dari adik. Cepat, persiapkan. Tanangau. Wah, hebat, kakak cepat sekali. Dulu kau bilang setelah jadi aktris terbaik akan belikan aku rumah besar. Tidak akan biarkan aku menderita lagi. Tidak akan biarkan aku kerja kotor dan berat. Akan membuatku hidup enak. Aku menunggu dan berharap. Tak disangka yang kutunggu adalah kamu yang tidak tahu berterima kasih. Shue, kau benar-benar menyakiti hati ayah. Aku pergi ke luar negeri atau menghilang? Selama 3 tahun, kau tidak sekalipun mencariku. Aku sudah terkenal. Kamu datang cari aku. Minta balas budi? Rumah besar. Kamu si melarat. Gila uang. Shue bertahun-tahun berkecimpung di dunia hiburan. Aku, ayah kandungnya, yang selalu menemaninya, merawatnya. Kamu datang, mau dapat putri aktris terbaik secara gratis. Mimpi kali. Kamu. Jangan lupa. Bertahun-tahun ini, akulah yang membesarkan Shue. Tanpa jasaku, dia takkan sukses seperti ini. Jasamu. Lihat dirimu yang melarat ini. Sumber daya bagus apa yang bisa kau berikan? Atau koneksi baik untuk Shue? Bertahun-tahun ini, akulah yang berusaha maksimal. Membuka jalan untuknya. Kau baru punya kesempatan mendekati aktris terbaik. Membuka jalan. Shue. Kamu tahu, demi kamu. Bertahun-tahun ini, apa yang telah kukorbankan? Aku beri kau satu kesempatan. Asal kau minta maaf padaku sekarang. Aku masih mau terima kau sebagai anak. Siapa yang mau jadi? Anak bajingan sepertimu?
Kau tak layak jadi ayah Shue. Cepat pergi dari sini. Diam kau! Aku tanya Shue. Shue. Kau sungguh tak mau mengakuiku sebagai ayah. Tuan Zhang. Dulu aku masih kecil, tak mengerti. Dan tak berani melawan. Kini aku sudah dewasa. Aku tahu siapa yang benar-benar baik padaku. Sedangkan kebaikanmu bisa kubayar. Sebut saja angkanya. Bayaran dulu kau bilang sendiri, kasih sayang tak ternilai. Ku percaya baju yang kau beri masih kupakai sampai sekarang. Ukiran kayu ini, katamu melambangkan kasih ayah anak, selalu kusimpan baik-baik. Kalau aku orang yang membalas budi dengan materi, apakah aku akan menghargai barang-barang ini? Masih bilang berharga. Kalau sesekali kau mengeluarkannya untuk dilihat, mana mungkin masih sebaru ini. Baru sampai catnya tak ada yang terkelupas. Itu karena selama ini selalu kusuruh orang ke toko Zenbaozai agar guru situ merawatnya, jadi bisa terpelihara. Dengan sangat baik, Zhang Hanhai. Jangan munafik begitu. Semua orang tahu. Guru situ dari toko Zenbaozai hanya mau terima klien bernilai miliaran. Kau cuma pemulung miskin. Kenapa dia mau menemuimu? Shue, dengarkan penjelasanku. Sudah. Intinya kau cuma mau uang, kan? Ini 1 juta yuan. Untuk 18 tahun kau membesarkanku, biayanya mungkin bahkan tak sampai 100.000 yuan. Ku beri 10 kali lipatnya. Ambil uangnya, cepat pergi dari sini. Lin Ming Shue, kau masih punya hati nurani? Shue, dia berani memukulmu. Balas pukul, beri dia pelajaran, atau dia tak akan tahu bagaimana memperlakukanmu. Aku takkan biarkan kau halangi masa depanku. Hentiar. Ternyata itu Tuan Zhang dari grup Qinghai, raksasa industri hiburan. Jadi orang penting yang akan hadir di pesta kemenangan hari ini adalah dia. Katanya nominasi aktris terbaik Lin ini langsung diberikan oleh Tuan Zhang sebagai pengecualian khusus. Dengan hubungan ini, masa depannya tak terbatas. Bukan cuma itu. 2 adik di samping Tuan Zhang, 1 bintang baru dunia riset, 1 jenius dunia bela diri, ketiganya putri kandung orang terkaya, dijuluki 3 bunga emas keluarga Zhang. Sandaran di belakang aktris terbaik Lin, latar belakangnya sangat besar. Apa Anda baik-baik saja? Berani mereka mengganggumu. Sungguh cari mati. Jujut, tenang dulu. Biar aku yang ngurus. Lin Ming Shue, ya? Baru saja kau dapat nominasi, langsung merendahkan orang. Tuan Zhang, ada salah paham. Saya bisa jelaskan Tuan Zhang, ini si brengsek yang ganggu Xiao Xue. Xiao Xue terpaksa melawan. Kamu siapa? Tuan Zhang, orang sibuk mudah lupa. Saya ayah kandung Xiao Xue. Lin Li Kun, presiden hiburan Kunteng. Bapakmu dan saya masih kerja sama. Ayah kandung, ya? Memang, naga melahirkan naga. Tikus melahirkan anak yang pandai menggali lubang. Iya, Zhu memang mirip saya. Cakap dan berbakti. Sebagai ras terima kasih pada ayahnya ini, dia mengubah pesta kemenangan ini menjadi pesta terima kasih untuk ayah. Sungguh anak yang berbakti, luar biasa berbaktinya. Ticue memuji kebaktianmu. Tuan Zhang menghargaimu, itu adalah keberuntunganmu. Kedepannya, ingatlah selalu kebaikan Tuan Zhang padamu. Mengerti Tuan Zhang. Tuan Zhang, Anda selalu idola yang saya kagumi. Kedepannya saya pasti akan mengikuti semua perintah Anda. Munafik. Tuan Zhang, kenapa kalian mengelilingi si pemulung ini? Kau bilang siapa pemulung? Ya, yang di samping Anda ini. Dia itu cuma orang rendahan yang miskin dan kotor.
Jorok sekali Anda berdiri di sampingnya. Saya takut Anda terkena kuman-kumannya. Diam kamu! Tuan Zhang, apa yang saya katakan salah? Iya. Kalian kenal sama si pemulung ini? Ada hubungan apa? Orang yang kalian benci ini, dia adalah... Mereka tidak ada hubungan apa-apa dengan saya. Mereka melindungiku. Itu karena mereka anak-anak berhati baik. Tidak tega melihat orang tua seperti aku dijahati hanya itu. Tapi ada beberapa hal yang harus ku selesaikan sendiri. Baiklah, Lin Mingxue. Aku sebelumnya memberi kesempatan khusus padamu termasuk datang ke pesta kemenanganmu ini hanya karena permintaan orang. Tak disangka berakhir seperti ini. Bagaimana dengan kalian selesaikan masalah ini secepatnya, ya? Kekak, kenapa tidak katakan yang sebenarnya untuk membela ayah? Ya, mereka begitu menghina ayah. Masa kita bisa membiarkan mereka begitu saja? Ayah punya pertimbangannya sendiri. Kalau dia tak mau kita ikut campur, kita jangan dulu membongkar semuanya. Lin Mingxue, ini terakhir aku tanyakan padamu. Kau sungguh-sungguh ingin memutuskan hubungan dengan ayahmu ini? Jiang Hanhai, aku sebentar lagi akan jadi bintang besar aktris terbaik. Sedangkan kau, orang rendahan yang miskin dan kotor. Bersamamu hanya membuatku malu. Berhubungan denganmu hanya membuat mereka memandang rendahku. Bagaimanapun juga, dia ayah angkatnya sendiri. Setelah Lin Mingxue sukses jadi aktris terbaik, lalu ingin putus hubungan. Itu kurang pantas. Bagaimanapun, dialah yang membesarkannya. Menyebutnya orang rendahan seolah dirinya lebih mulia. Anjing tak menolak rumah miskin, anak tak menolak ibu jelek. Sebagai anak, mana boleh ingkar budi menolak ayah sendiri? Air mengalir ke rendah, manusia menuju tinggi. Apa salahnya aku lakukan ini? Aku tak bisa biarkan dia terus seperti hari ini mencopestaku lagi. Xue, kau benar. Kau dan dia orang dari kelas berbeda. Kau harus tegas putuskan. Baik. Kalau engkau sudah putuskan, maka tolong semua yang hadir jadi saksiku. Aku Jiang Hanhai dan Lin Mingxue mulai hari ini putus hubungan selamanya. Tunggu, Kenapa kau menyesal? di duniaku. Tak ada kata menyesal. Lalu engkau halangi aku buat apa? Kalau tak salah ingat, perhiasan di tubuhmu, baju, semua ku beli untukmu. Kalau mau putus total, maka kembalikan semua yang ku beli untukku. Benar. Serahkan barang-barang Xue di sini. Atau kau tak bisa keluar. Kedua pengecut ini berani menyakiti ayah kita. Aku akan menghajar mereka sampai babak belur. Zuzut, tahan dulu. Berani menghina ayah angkatnya sendiri. Bangsat benar. Tak punya hati, setia dan bakti. Orang seperti dia tak pantas dinominasikan aktris terbaik. Kasihanilah orang lain. Aktris terbaik Lin, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Aku hanya ambil barang yang ku beli untuknya. Barang yang dia beli juga akan ku kembalikan. Gelang giok pusaka keluarga kita. Bagaimana? Kau mau ini kembali? Gelang murahan ini? Kalau begitu, lepaskan semua yang ku beli untukmu. Baik, ku kembalikan ini untukmu. Kalung emas yang bisa teroksidasi dan jam palsu rusak yang tak pernah jalan ini. Ku kembalikan ke meja murahan 9,9. Menyuruh ayah angkatnya telanjang di depan umum, sungguh tidak berbakti. Perbuatan jahat banyak, takut kena petir. Hidup sampai begini, karakternya memang bermasalah. Ayah sudah diperlakukan seperti ini, masih kita biarkan saja. Kakak, sabar lagi. Kita sudah hampir tak tahan. Kalian tak paham. Ayah pakai cara paling sakit. Memaksa diri. Anak angkat 18 tahun. Meninggalkan hatinya. Karena buah hanya jika busuk total. Baru orang tak ingat lagi. Dan terus lepaskan. Dan sepatu bekas tak jelas asal. Dan ini luntur saat dicuci, celana rusak. Sikapmu apa? Kenapa tak mau gelang murah ini? Tak mau.
hanya gelang murah, bukan zamrud. Memang bukan zamrud. Aku tahu. Pemulung miskin dan kotor. Barang bagus mana? Nilainya 200 juta. Hijau kaisar. Gelang ini ternyata bahan hijau kaisar. 200 juta, setahu saya. Di Kunteng film milik Lilikun, nilai pasarnya cuma 30 juta. Dia baru bilang, kembalikan 1.000. Sungguh tak tahu diri. Tak mungkin. Dia cuma pemulung. Mana mungkin berharga? Hijau kaisar 200 juta. Bualan saja. Betul. Dia membesarkanku selama 18 tahun. Kondisi ekonominya bagaimana? Rumahnya kosong melompong, kantongnya tak ada sisa uang receh. Kalau ini benar-benar hijau kaisar, mana mungkin dia masih mengais sampah untuk hidup? Aktris terbaik Lin juga ada benarnya. Lagi pula siapa yang mau simpan harta tanpa dijual, lalu pergi mengais rongsokan? Tapi keluargaku memang bisnis perhiasan. Gelang giok ini sekilas saja sudah terlihat tidak biasa. Oh Shue, jangan dengarkan, dia menyesatkan. Hijau kaisar warisan keluarga, nenek moyangnya pasti kaya atau bangsawan. Mana mungkin terpuruk jadi pemulung. Iya, sekarang zaman sudah seperti apa? Di pasaran, yang bisa meniru gelang palsu seperti ini terlalu banyak. Bisa saya pastikan gelang ini pasti palsu. Sampai saat ini tak perlu lagi berdebat dengannya soal benar atau palsu. Yang penting ambil kembali gelang gioknya dulu. Baiklah. Karena kamu rasa gelang ini palsu, ya sudah, anggap saja palsu. Sekarang bisakah kamu kembalikan barang palsu ini padaku? Aku tahu kau bohong! Ternyata benar-benar palsu. Barang rongsokan ini, kau juga jangan harap. Gelangku tak mau? Cuma gelang jelek, sampah. Seharusnya tinggal di tempat sampah. Pembersih, jangan aku yang urus. Tunggu dulu, ku beri izin. Kau sudah menghancurkannya. Kenapa aku tak boleh pungut? Karena ini milikku. Aku tak memberikannya padamu. Kau tak berhak memungutnya. Sudah bajingan, berani melukai ayah kita. Kakak, aku tak tahan lagi. Aku tak memberikannya padamu. Kau tak berhak memungutnya. Tangan ayah hampir hancur terinjak. Kakak, kalau kita terus diam, pantaskah kita disebut anak ayah? Siapa bilang aku akan diam? Zuzu, serang. Aku yang tanggung akibatnya. Serahkan padaku. Shue, kenapa kamu mukul orang? Sudah kupukul, mau apa? Selain itu, kau pikir aku cuma akan menendangnya sekali. Bagaimana kau juga ingin berkelahi denganku? Aduh, nenek, mana berani aku. Maafkanlah kebodohanku. Lepaskan putriku. Putriku ini, dia seorang aktris paling peduli penampilan. Nanti kalau wajahnya rusak. Bagaimana masa depannya? Kau pikir aktingnya bagus? Penonton bilang akting terburuk dalam sejarah. Kalau bukan kakakku, mungkinkah dia dinominasikan sebagai aktris terbaik? Untuk apa begini nak, gelang ini? Seberapa mahal pun, hanya benda mati. Tidak. Benda ini bukan sekadar barang. Ini peninggalan ibumu sebelum meninggal. Diberikan langsung padaku. Agar pusaka keluarga ini terus diwariskan. Ini kenangan dari ibumu. Tak disangka. Aku yang tak bisa menjaganya. Apa? Ini ternyata peninggalan mama? Tak apa ayah, bukan salahmu. Salahkan saja yang salah percaya. Wajahnya manis, tapi hatinya busuk. Yang kami anggap berharga, dia buang seperti sampah. Zuzu, kamu belum kenyang? Pukul lebih keras? Siap! Aduh, Nona. Kamu memukul putriku. Beri alasannya dong. Apa kesalahannya padamu? Kami minta maaf ya. Sekarang ku beritahu, kenapa? Binatang ini bahkan pada ayah angkatnya sendiri berlaku kejam. Sekarang ku perlihatkan padamu apa itu karma. Hai Nona, yang kedua memang benci kejahatan. Itu sifat baikmu. Dan didikan orang terkaya yang bagus. Tapi soal jahat ini, apa kamu tidak keliru? Tadi semua orang di aula melihat dia menggertak orang di sini. Kenapa sekarang berpura-pura tak terjadi? Aku belum pernah lihat orang sejahat ini. Orang macam ini dibesarkan, lebih baik pelihara anjing. Betul.
Tidakkah kalian tahu, ayah angkatnya kaya raya tapi tak punya hati nurani. Sejak kecil menyiksa Xiao Xue. Xiao Xue hanya ingin balas dendam sedikit. Tidak bolehkah? Pejabat boleh bakar rumah, rakyat tak boleh nyalakan lampu. Terlalu semena-mena. Tadi memang sudah terbukti ayah angkat ini pada aktris terbaik Lin juga tidak baik. Tapi bagaimanapun, dia ayah yang membesarkannya selama puluhan tahun. Benar, 1000 salah sejuta salah. Bagaimanapun juga jangan hinakan ayah sendiri. Ya. Dengar tidak? Dia besarkanmu 18 tahun. Kau tak balas budi, sudah keterlaluan. Malah berbuat hal keji seperti ini. Kau masih punya hati nurani? Bukan aku yang minta dia besarkan aku. Lagi pula, dia besarkan aku cuma untuk menyuruhku makan sampah. Lebih baik dia tak pernah mengangkatku. Jiang Mingxue, kau lupa. Dulu kau sendiri yang janji padaku mengakuiku sebagai ayah. Aku tak pernah paksa kau. Aku mengangkatmu bertahun-tahun. Meskipun ada hal yang kurang baik. Tapi selama 18 tahun ini, pernahkah aku pukul atau makimu? Tidak, karena kau begitu membenciku. Baiklah. Mulai sekarang kita putus hubungan. Aku jalanku, kau jalanmu. Putus ya putus. Jiang Hanhai, aku tak berhutang padamu. Kau masih berani menggonggong. Awas ku hajar kau. Hati nurani baik buruk, langit yang tahu. Bunga apa, buahnya apa. Pengkhianat pasti merasakan pahitnya. Pahit atau merah, aku yang tentukan. Tak perlu kau sok-sokan mengajariku. Kalau bukan kau, aku tak akan segini sengsaranya. Karena kau salah pilih sendiri. Jadi jangan salahkan orang. Baru 3 tahun di dunia hiburan, langsung jadi matre. Orang lemah sepertimu, tanpa aku pun, pasti jatuh dari puncak. Tidak, aku tak salah. Jika pilihanku salah, takkan sampai di sini sama. Manusia memang cari untung, hindari rugi. Harus ku hancurkan image? Putus jalan mundur untuk mengakui seseorang yang tak berguna bagiku? Tak bisa beri bantuan. Jika engkau anggap begitu, semoga engkau tak menyesal. Menyesal apa? Kau masih main drama kuno itu? 30 tahun di timur, 30 di barat. Sudah tua begini. Jangan mimpi di siang bolong. Ya, tanpa halanganmu, aku masih punya ayahku di perusahaan hiburan ini. Mulai sekarang, jalan menuju ketenaran lancar. Kau! Haha. Halangan. Anggap ayah yang membesarkanmu sebagai penghalang, senang ya. Kubuat kau senang? Engkau sakit jiwa. Perseteruanku dengannya, apa urusannya denganmu? Tuaika Insa diagi membela yang teraniaya. Lebih dulu menghajar anak durhaka, mau apa? Hajar yang bagus. Orang yang tidak tahu balas budi seperti ini, pantas dipukul. Kalau anak perempuanku nanti berlaku seperti ini padaku, tentu ku pecahkan kakinya. Cukup. Nona Jiang Hanhai cuma pemulung. Kau membela yang teraniaya. Sudah menghajar Xue sampai begini. Sudahlah. Aku tidak mau berhenti, mau apa? Ayah, tolong aku. Nona Jiang, kalau kau tidak berhenti, jangan salahkan aku. Beri aku perlakuan buruk? Apa yang bisa kau lakukan? Ganang kumpul karena layanan berkuasa, lalu mengabaikan hukum negara. Kalau kau tidak berhenti, aku akan panggil polisi. Jeng Caloper, perusahaan kecilmu itu masih bekerja sama dengan grup ayahku. Kalau kau berani buat aku marah, percaya tidak, dengan satu kataku, pendanaanmu akan kucabut. Ayahnya adalah orang terkaya. Haruskah aku, demi si penguras uang ini, menyinggung orang terkaya? Ayah, jangan lupa. Yang benar-benar menghargaiku adalah orang terkaya. Ketiga putrinya juga dikirim orang terkaya ke pesta kemenangan untuk menyelesaikan tugas. Pelindung kita adalah ayah mereka. Perayaan yang perlu kita takuti. Nona Jiang, jangan lupakan ayahmu. Tuan Jiang orang terkaya adalah penggemar terbesar Xue kami. Kalau kau sakiti Nona ini, orang terkaya takkan membiarkanmu. Apa katamu? Ayahku. Penggemarnya?
Kau serius? Kau belum tahu. Sejak Shue masuk industri ini, kebutuhan hidupnya semua diatur oleh orang terkaya. Bukankah ini menunjukkan perhatian orang terkaya pada Shue? Ayah, kapan jadi penggemarnya? Aku hanya melakukan kewajiban sebagai ayah angkat. Tak disangka mereka anggap aku penggemar, begitulah. Bahkan jika benar, lalu bagaimana? Dia hanya orang luar. Kau pikir, ayahku akan demi orang luar melawan anak kandungnya sendiri? Jangan bercanda. Kamu memanfaatkan kekuasaanmu. Tidak takut orang terkaya tahu dan marah? Bahkan jika ayahku tahu, dia hanya akan pujiku, menghukum yang jahat dan memuji yang baik. Ayahku cuma memberi kamu sedikit kebaikan kecil. Kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Lihat, hari ini aku beri kamu tendangan keras. Asisten khusus orang terkaya tiba. Tuan Jiang, grup Jiang Hai dialihkan kepada kontrak aktris terbaik Lin sudah disiapkan. Apa? Orang terkaya malah mengalihkan yang bernilai miliaran, grup Jiang Hai, kepada aktris terbaik Lin. Tidak heran tadi dikatakan orang terkaya sangat menyayangi aktris terbaik Lin. Ternyata benar. Aktris terbaik Lin sekarang menjadi bos miliaran. Dilihat orang terkaya sungguh beruntung. Apa yang terjadi? Kamu berani mendorongku? Aku memang mendorongmu. Jika berani menyakiti Shue lagi, jangan masuk ke rumah keluarga Jiang. Kamu bilang apa? Maksudmu, ayahku akan demi Jiang Mingxue mengusirku dari rumah. Lucu sekali. Ayahmu memberi grup Jiang Hai kepada Shue. Nona Jiang kedua, ayahmu memberi kamu apa? Tidak mungkin. Pasti ada yang salah di sini. Ayahku bagaimana bisa memberikan semua harta kepada Jiang Mingxue? Kenapa tidak mungkin? Ayahmu memberikan grup ke Shue. Pasti mau menikahi Shue. Nanti Shue jadi ibu tirimu. Bisa tetap di keluarga Jiang. Oh, tergantung sikap Shue. Benar! Kau biarkan si miskin ini memperlakukan aku seperti ini. Aku sarankan kau segera berlutut dan minta maaf padaku. Atau kau akan menyesal. Dengar-dengar istri orang terkaya sudah lama meninggal. Jadi dia kesepian ya? Pantas saja. Aku heran, kenapa orang terkaya sangat memperhatikan aktris terbaik Lin. Ternyata mau menjadikannya istri muda. Tuan Jiang, mereka bilang istri muda? Apa maksudnya? Aku tidak mengerti. Dan jangan dengarkan omongan mereka. Itu tidak benar. Asisten khusus Liu memanggilmu Nona Jiang. Kau ikut campur apa? Karena marga Jiang kira diri orang terkaya? Lucu sekali. Kau? Ya, benar sepedar sok penting. Jangan kira pakai kulit kodok jadi kodok emas. Mengira diri berharga, kira karena marga Jiang, sama dengan orang terkaya, bisa bicara mewakilinya? Serahkan kontraknya. Jangan harap dapat kontrak itu. Sekalipun harus kurobek. Tak akan kuberikan padamu. Ini kontrak orang terkaya. Berani-beraninya kau merobeknya. Orang terkaya pasti tak akan membiarkanmu. Bagus. Suruh saja dia datang cari aku. Dia berani merobek kontrak orang terkaya? Dia tidak takut mati? Lihat, kontraknya disobek. Tuan Jiang kecil dan asisten khusus Liu kok tidak bereaksi sama sekali. Berani seperti itu. Mungkin memang ada hubungan dengan orang terkaya Jiang. Jiang Han Hai, kau benar-benar merobek kontraknya. Wah, Tuan Jiang kecil. Dia berani menantang otoritas ayahmu. Putri Tuan Jiang dan asistennya kok bisa membiarkan orang lain menginjak-injaknya. Tapi Jiang Han Hai, masalah ini tak bisa dibiarkan. Kalau aku bertemu orang terkaya, akan kuberitahu dia yang sebenarnya tentang kau merobek kontrak. Dia pasti akan membiarkanmu. Ini benar-benar lelucon terbaik yang kudengar tahun ini. Kau tertawa apa? Tadi begitu menindasku. Aku juga tak akan membiarkanmu. Kakak, adik ketiga si pengkhianat ini bilang mau memukulku. Aduh, aku takut sekali. Menganggap bulu ayam sebagai panji perintah. Mengira kontrak yang sudah rusak bisa menguasai kami. Kamu siapa? Sakit ya? Cepat berobat. Kalau nggak sembuh, mati aja. Jangan merengek di sini. Memangnya kenapa? Ini pestaku. Kalian yang harus pergi. Hotel Si Hai ini adalah milik keluarga Jiang. Aku bilang pergi, ya pergi.
Tuan Jiang, kan kalian buka usaha. Kami sudah bayar. Nggak boleh begitu mengusir pelanggan. Hotel kami nggak mau orang suka kaya, benci miskin, serigala berbulu domba kayak kamu. Ibu-ibu, satpam, usir mereka. Lepasin aku. Dasar satpam, berani ganggu Lin Likun. Kalian nggak mau hidup? Urusan keluarga kami kok ikut campur. Kayaknya kamu kepo banget sih. Calon istri, calon mertua apaan? Gila berat. Sudah, jangan melawan. Kamu mau keluar sendiri sana manti kotor keluar? Grup Jianghai diberikan orang terkaya untuk Sue. Kalian berebut harta, lawan ayah kandung sendiri. Kalian bertiga, anak durhaka. Nanti tuh orang terkaya akan sial seumur hidup. Siapa bilang durhaka? Mereka bertiga, apa emas, perak, emas dan perak. Hei, si orang terkaya belum mati. Mereka sudah berebut harta. Anak-anak durhaka. Siapa suruh kamu ngomong begitu? Wah. Mereka cuma tolong kamu sekali. Langsung jadi anjingnya orang. Jadi anjing juga boleh. Mereka memang anak durhaka. Pasti kena hukum langit. Aku sudah sabar terus. Kalian berani menghina anak kandungku? Cari mati? Ayah, bagus dipukul. Harusnya dari dulu ayah pukul mereka. Harusnya ayah beri mereka pelajaran. Ayah. Aduh, kalian panggil Jiang Hanhai ayah? Gila. Pemulung sampah tiba-tiba jadi orang terkaya. Orang terkaya yang jarang muncul ternyata dia. Kini, astaga, orang terkaya ternyata dia. Lalu kita baru perlakukan dia begitu. Jangan-jangan dia balas dendam. Tidak mungkin. Jiang Hanhai mana mungkin orang terkaya? Mas Chan yang kita mama mengakui orang lain sebagai ayah. Tidak mungkin. Kalau dia benar orang terkaya, mana mungkin dia pungut sampah 18 tahun? Orang-orang terkaya, kenapa tak boleh pungut sampah? Ayahku kalau bukan karena kamu, anak angkat ini mau pura-pura miskin bertahun-tahun. Apa? Kalian bilang, dia melakukan ini semua untukku. Benar. Ayah berusaha keras demi kamu. Tapi kau cuma jadi anak tak tahu balas budi. Iya, ayah. Kau sudah sabar bertahun-tahun. Kenapa sekarang tidak? Karena aku tahu, begitu identitasku terbongkar, dengan sikapnya itu, pasti dia akan menempeliku. Makanya aku sembunyikan identitas. Sampai sekarang, kau menghinaku, sudah. Tapi sekarang, kau bahkan menyebut putri kandungku. Apa aku ini ayah yang tak ada? Ayah, senang punya ayah. Kalian putri kandungku. Siapa lagi yang kulindungi? Dulu, dia juga baik sekali padaku. Ayah, punya ayah sepertimu adalah kehormatan terbesar kami. Tidak seperti anak durhaka yang tak tahu menghargai. Ayah, hari ini hari ayah. Kami sudah siapkan hadiah. Bahkan senilai 5 juta giok nanshan. Ada juga lukisan kuno edisi langka dan ginseng raja berusia ratusan tahun. Astaga, 3 putri orang terkaya sangat berbakti padanya. Bakti palsu cuman ucapan terima kasih. Bakti sejati adalah uang dan harta berwujud. Tanpa perbandingan tak ada yang terluka. Betul. Ayah, suka hadiah dari kami? Suka. Hadiah apapun dari kalian, ayah suka. Aku tak pernah lihat itu. Kau pemulung, pantas. Ayah, dia sekarang adalah orang terkaya.
Bukan pemulung seperti dulu. Tidak mungkin. Pasti mereka sedang berpura-pura untuk menipu kita. Shue, jangan tertipu. Siapa sempat main sandiwara denganmu? Dia, Zhang Hanhai, adalah ayah kami bertiga. Orang terkaya yang asli. Lakweni benar. Maka dia telah menipuku 18 tahun. Aku tak pernah berniat menipumu. Awalnya aku datang hari ini untuk beritahu identitas asliku dan mewariskan hartaku padamu. Tapi kau membuatku urungkan niat itu. Ini bukan penipuan, lalu apa? Kau membesarku 18 tahun. Kau punya kondisi terbaik, tapi malah membuatku ikut memulung selama 18 tahun. Atau jangan-jangan aku bukan anak kandungmu. Jiang Mingsue, dulu dalam mataku. Aku memilih menyembunyikannya darimu untuk mendidikmu menjadi seperti sekarang. Mendidikku? Aku bisa menjadi seperti ini semua karena ulahmu. Karena sejak kecil hidup dalam kemiskinan, maka sejak kecil aku mengutamakan nama dan uang. Karena sejak kecil selalu diejek orang, maka aku selalu ingin sukses. Jika aku lahir dalam lingkungan mewah, bagaimana aku bisa menjadi seperti ini? Kamu ingin sukses, ingin meraih nama, ketenaran, dan uang. Ini tidak masalah, tapi kamu harus tetap berpegang pada prinsipmu. Kalau tidak, kamu juga akan jadi sampah masyarakat tanpa prinsip. Sampah masyarakat? Kamu bilang aku sampah masyarakat. Lalu kamu sendiri sebaik apa? Saat aku berjuang mati-matian untuk naik ke atas, kamu malah muncul dan bilang bahwa semua ini seharusnya memang milikku dari awal. Kamu tidak merasa diri sangat munafik? Kamu bilang siapa yang munafik? Jelas-jelas kamu. Kejar nama dan untung tinggalkan ayah. Karena itu, dia ambil kembali semua yang seharusnya jadi milikmu. Kalau kamu selalu ingat dia dalam hatimu, bagaimana mungkin kamu berakhir seperti sekarang? Bicara manis saja. Kalau dia benar-benar sayang, kenapa biarkan aku menderita 18 tahun? Lalu cari alasan apa untuk latih penerus? Cuma takut aku berebut milikmu warisan 3 putrimu saja. Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Tidak tahu terima kasih. Ayo sia-sia selamatkan kamu dulu. 3 putriku, mereka di bidang masing-masing sudah punya prestasi sendiri, bahkan tidak peduli dengan hartaku. Kalau aku tidak bermaksud wariskan hartaku padamu, bagaimana mungkin kamu lihat kontrak pengalihan ini? Kalau benar begitu, kelompok dua, berarti aku sendiri yang harta, yang seharusnya jadi milikku senilai triliunan, kau hancurkan semuanya. Bukan cuma itu, bahkan nominasi aktris terbaikmu juga pemberian ayahku. Kau kira dengan kemampuan Lin Likun yang seadanya itu bisa memberimu sumber daya sebanyak itu? Awalnya kukira orang-orang memberikannya karena kolaborasiku dengan grup Jianghai. Baru ini yang namanya menghargai aku. Shue bisa dapat banyak sumber daya. Ternyata semua ini adalah jasa Jiang Hanhai. Benar. Yang kau hilangkan bukan cuma harta triliunan, tapi juga seluruh kasih sayang ayah. Aku tidak tahu. Ayah, aku benar-benar salah. Kumohon maafkan aku. Kalau tahu begini keadaannya, aku takkan memperlakukanmu seperti ini. Cukup! Jangan panggil aku ayah. Ayah, aku benar-benar sadar salah. Maafkan Shue ya. Maaf, Nona Lin. Ini jalan yang kau pilih sendiri. Kau juga harus tanggung konsekuensinya. Jangan lupa, kita sudah putus hubungan. Bukan begitu. Ayahmu adalah Lin Likun, bukan aku. Berani-beraninya kau memanggil ayah. Satpam, buang dia keluar. Mulai hari ini, selamanya tidak diterima. Ayah, aku benar-benar tahu salah. Ayah, lepaskan aku. Lepas ya. Kalian berani menghina Lin Likun? Kalian cari mati? Tidak. Kalian tak boleh perlakukan aku begini. Ayah, aku salah. Jangan perlakukan aku begini. Lepaskan aku. Bangsat Satpam. Berani menghina aku Lin Likun. Kau akan mati buruk nanti. Diam kau. Kau menghina orang terkaya. Masa depanmu mungkin lebih buruk dari kami. Tunggu aku lewati rintangan ini. Akan kubalas kalian.
Kami, perisilan keluarga Jiang, orang terkaya. Takut denganmu? Ayah, kau baik-baik saja? Kalian tunggu saja. Hanya tak menyangka Jiang Hanhai, si pemulung miskin ini, ternyata orang terkaya. Aku ikuti dia 18 tahun. Aku tak tahu identitas aslinya. Tapi dia malah ingin memberikan grup Shanghai yang dia dirikan padaku. Sayangnya, semua sudah terlambat. Tidak terlambat, sama sekali tidak terlambat. Apa maksudmu tidak terlambat? Selama kau masih mau grup Shanghai miliknya, maka tidak terlambat. Ayah, jangan berharap lagi. Kita baru menghinanya di depan umum. Dan dia sudah langsung umumkan putus hubungan denganku. Mana mungkin dia memberikan grup Shanghai padaku. Dia akan Jiang Hanhai sangat menyayangimu. Hubungan ayah anak 18 tahun. Mana mungkin putus begitu saja. Asal kau bisa membujuknya, warisannya pasti jadi milikmu. Siapa suruh? Dia itu pengkhianat. Tak tahu balas budi. Sekarang kena batunya. Kalau dia tak memandang kaya miskin, kalau dia tetap menyayangi ayah angkatnya, baik saat sukses atau gagal, mungkin akhirnya tak akan begini. Sayang tak ada kalau, karena pilihannya salah, dia kehilangan harta triliunan. Sekarang pasti menyesal berat. Pesta kemenangan hari ini selesai. Bubar. Ayah, pengkhianat ini tak layak dikenang. Ayo pulang. Iya betul. Ayah, jangan sedih. Tuh kehilangan anak angkat, tapi masih ada kami, 3 anak kandungmu. Kamu tak kehilangan apa-apa. Ayah, jangan terus dipikirkan sampai segini. Artinya, anak pungut takkan jadi baik. Aku tak memikirkannya. Aku hanya bertanya-tanya. Apakah caraku menyembunyikan kekayaan benar-benar salah? Dulu waktu kecil, Shui anak yang penurut dan baik. Kenapa dia bisa berubah jadi begini? Ayah, ini bukan salahmu. Kamu mendidik kami bertiga dengan cara sama. Dia bisa begini karena buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Dengan ayah kandung yang jahat, mana mungkin dia jadi baik? 18 tahun kasih ayah anak, tak disangka tetap kalah oleh uang dan ketenaran. Sudahlah, ayah. Jangan sedih lagi untuk si tidak tahu berterima kasih itu. Putri, kesayanganmu ini perutku sudah keroncongan, ayo pulang. Baik. Ayah pulang masakan kalian makanan enak. Ayo kita pulang. In. Ayah, Ayah pasti sedang memikirkan si tidak tahu berterima kasih itu lagi. Sudah beberapa hari ini, ayah cuma melamun lihat foto ini. Entah apa yang ada di pikirannya. Mau pikir apa lagi? Masa-masa indah dengan Lin Mingsuela. Ayah ini di mulut dingin dan tegas. Tapi di hati dia orang yang perasa. tidak boleh. Kita tidak bisa biarkan ayah terus bersedih seperti ini. Bagaimana kalau kita cari cara? Cara apa? Kalian ada sesuatu? Ada. Aku akhir-akhir ini ada penelitian akademik di luar negeri. Aku ingin kau temani aku pergi, sekalian lihat pemandangan yang menenangkan hati. Ayah. Ayah, aku ada pertandingan di Amerika Serikat yang akan segera dimulai. Temani aku pergi dan beri semangat untukku ya. Makanan di Amerika Serikat enak sekali. Ayah, aku ajak ayah mencicipi makanan enak. Tempat pertandinganmu itu sangat berisik. Ayah suka ketenangan. Lebih baik ikut ayah untuk pertukaran akademik. Pertukaran akademikmu itu membosankan sekali. Ayah suka makan makanan enak. Harusnya ikut aku baru benar. Ayah, katakan mau ikut siapa? Ini, Zuzu, Lan. Ayah tahu tujuan kalian adalah untuk menghibur ayah. Tapi ayah belakangan ini sedang tidak mood. Lupakan saja. Sudah,
kalian berdua jangan bertengkar lagi. Ayah, masalah ini harus diselesaikan oleh orang yang menciptakannya. Kakak, maksudmu apa? Ayah, jika ayah masih merindukannya, mengapa menolak dia yang datang minta maaf ditolak di luar pintu? Yang ayah rindukan adalah Shue 3 tahun lalu, yang berbakati dan mengerti. Bukan Lin Mingzue yang sekarang. Baiklah. Aku mengerti. Ayah bisa bantu aku. Aku? Kau biasanya mandiri. Hari ini malah minta bantuanku. Baik, katakan. Ayah pasti bantu. Kalau sudah janji, jangan ingkar ya. Baik. Ayah pernah ingkar janji. Katakan saja langsung. Begi, acara penghargaan aktor akan segera dimulai. Sebagai investor terbesar film ini, tentu harus mengundang tamu penting untuk penutup acara. Status ayah sebagai orang terkaya sangat cocok. Maksudmu ayah harus hadir di upacara penghargaan? Maksudmu ayah harus hadir di upacara penghargaan? Apa? Kakak? Ayah kan ayah orang terkaya. Kalau ayah datang, sponsor yang ingin menjilat akan berbondong-bondong datang. Nanti aku bisa menghemat biaya sponsor. Ini? Ayah sudah janji padaku. Jangan ingkar ya. Hai. Baik. Ayah pasti datang. Oh ya, kamu harus datang tepat waktu. Nanti tugas penting memberi penghargaan pada tamu akan kuserahkan padamu. Tenang, ayah pasti tidak akan terlambat nanti. Ada lagi. Ini momen langka kamu tampil. Kamu harus ganti baju. Jangan sederhana seperti ini lagi. Baik. Kapan ayah mempermalukanmu? Ayah ganti baju dulu. Upacara penghargaan malam ini, Lin Mingzue pasti hadir. Ayah masih sedih memikirkannya. Kalau bertemu lagi di sana, pasti tidak enak hati lagi. Aku tentu tahu soal itu. Makanya aku maksa dia datang. Kakak, apa sih maksudmu sebenarnya? Iya nih kak, jangan dirahasiakan lagi. Kalian belum sadar. Ayah masih ada perasaan pada Lin Mingzue itu. Cuman di hati saja. Aku paham. Maksud kakak adalah memberi mereka kesempatan bertemu lagi. Lihat, apakah ayah akan berubah pikiran. Betul. Kesempatannya sudah kuberikan. Sekarang tergantung Lin Mingzue bisa memanfaatkannya atau tidak. Kalau dia benar-benar menyesal, ayah mungkin bisa luluh. Kalau dia masih tak sadar, maka ayah akan putus harapan. Oh, begitu. Hanya kakak yang bisa. Ayah, upacara pemberian penghargaan masih lama. Istirahatlah dulu di sini. Aku ada urusan. Baik, cepatlah pergi. Nanti aku sendiri yang ke sana. Oke. Mingyu! Mingyu! Aduh, lupa tanya Mingyu toiletnya di mana. Sudahlah, aku cari sendiri. Halo Pak, toiletnya di mana? Halo Pak. Di mana toiletnya? Pak. Kenapa Pak? Apa Bapak baik-baik saja? Saku, obat. Obat di saku, baik. Ini. Ayo minum. Sudah baik kan Pak? Terima kasih banyak. Aku lagi pel di sini. Serangan jantung ini datang tiba-tiba. Kalau bukan Bapak, nyawa saya yang tua ini sudah habis di sini. Jangan bilang begitu, Pak. Saya lihat kondisi Bapak belum pulih sepenuhnya. Bagaimana kalau begini? Ruang istirahat saya ada di sini, saya antar Bapak masuk untuk istirahat. Ya, sungguh merepotkanmu. Tidak apa-apa, jangan sungkan. Ayo, di sini. Tunggu sebentar ya, saya mau angkat telepon. Halo Mingyu, waktu upacara penghargaan kan belum tiba. Ada apa? Ayah, di sini ingin ayah datang untuk membiasakan diri dengan alur upacara, agar nanti tidak salah. Ayah segera ke sini. Baik, ayah segera ke sana. Pak, lihat, saya ada urusan lain. Ruang istirahat ini milik saya. Bapak bisa masuk sendiri dan beristirahat di dalam. Baik, terima kasih banyak. Cepatlah pergi urus pekerjaanmu. Gui bilang orang terkaya itu rendah hati.
Dulu bahkan sembunyikan identitas, mengais sampah 18 tahun. Tampaknya yang baru masuk ruang VIP itu benar orang terkaya. Kak, Sue. Orang terkaya sekarang ada di ruang istirahat ini. Orang terkaya sekarang ada di ruang istirahat ini. Kamu yakin? Orang terkaya sendiri? Pasti benar, Bu. Aku lihat orang yang masuk pakai seragam pembersih. Ini kan ruang istirahat VIP artis. Hanya tamu kehormatan yang boleh masuk. Pembersih mana yang berani masuk ke sini? Paman benar. Ayah angkatku ini suka berpura-pura miskin dan sembunyikan identitas. Dia pakai seragam pembersih mungkin untuk hindari wartawan nakal itu. Pamanmu lebih bisa diandalkan. Andai dia tidak kerja sebagai staf di tempat ini, kita pasti tidak tahu Jiang Hanhai bersembunyi di sini. Aku sudah mencarinya berkali-kali. Dia tidak mau temui aku. Kali ini, aku harus manfaatkan kesempatan ini. Shuewas, kau mau membujuknya dengan ukiran kayu jelek ini? Bisa membuatnya maafkan kau. Aja lupa. Dia sekarang orang terkaya. Barang mewah apa belum dia lihat. Aku yakin, yang paling dia pedulikan pasti ikatan antara ayah dan anak kita. Aku akan pura-pura menyedihkan diri, merayunya. Sejak grup Jiang Hai tarik kembali pendanaan untuk kita, keluarga Lin terus ditekan pesaing. Hampir bangkrut. Sue, kali ini kita bisa bangkit atau tidak? Semua tergantung padamu. Tenang, ayah. Aku pasti berhasil. Nanti, perusahaan kita tak hanya pulih. Aku juga bisa bangkit dari artis bermasalah. Kak. Aku bawa kalian diam-diam. Jangan sampai ketahuan. Tenang, Sadi. Setelah Shue masuk, aku akan jaga di sini. Baik, aku turun dulu. Kalian berhati-hati. Shuewas, berdiri di sini dan ketok. Kalau diizinkan, baru masuk. Aku awasi dari sana. Ayah. Ayah di dalam. Ini Shue. Aku cuma ingin bicara. Halo, ini ruang istirahat VIP. Yang tidak berkepentingan harap jangan berkeliaran. Oh, aku cari toilet. Toilet tidak di sini. Anda salah tempat. Ada orang di sana. Ada orang di sana. Oh, tidak ada. Aku baru dari sana. Tidak ada siapa-siapa. Aku buru-buru. Bisa tolong bantu cari toilet? Baik, aku Sen. Toilet di sini. Oh, baik. Lin Likun, kenapa di sini? Jiang Mingsui juga ada, tapi dia ngapain di depan sana? Ayah. Aku tahu ayah di dalam. Hanya mendamai Birdme. Aku tahu ayah masih marah. Tapi aku kan sudah tahu salah. Sepertinya dia tidak tahu dengar kabar dari mana. Menyangka aku masih di ruang istirahat. Tapi tidak tahu kalau sekarang di ruang istirahat sebenarnya ada orang lain. Ayah, izinkan aku masuk. Aku cuman ingin melihatmu bicara denganmu. Yang tidak kau tahu, bertahun-tahun ini aku sangat merindukanmu. Merindukanku bertahun-tahun ini. Tidak pernah sekalipun datang menengok. Merindukanku sampai di pesta kemenangan mempermalukanku sedemikian rupa. Ayah, apa ayah masih marah karena kejadian di pesta kemenangan itu? Sebenarnya saat itu aku melakukannya karena terpaksa. Semua karena ayahku. Bukan Lin Likun, dia yang memaksaku. Katanya dia memperlakukan aku seperti itu karena dipaksa Lin Likun. Mana mungkin? Aku tidak membohongi ayah. Bertahun-tahun ini, setiap kali aku ingin mencarimu, Lin Likun selalu berusaha mencegahku. Dia juga bilang padaku, kalau sampai terfoto paparazzi, image publikku akan hancur. Nanti bukan cuma kehilangan penggemar, bisa juga jadi korban kekerasan cyber. Meski begitu, kenapa tidak jelaskan dulu? Bahkan di pesta kemenangan, memutuskan hubungan denganku, kurasa di hatinya, sudah lama tidak ada aku, ayah angkatnya ini. Aku takut jadi korban kekerasan cyber. Tapi juga terlalu peduli pada karir yang memberiku reputasi ini. Makanya aku salah. Ayah, walaupun di pesta kemenangan aku dengar kata-kata Lin Likun untuk putus hubungan dengan ayah. Tapi aku benar-benar terpaksa. Waktu itu aku ingin ayah pergi dulu, tapi ayah tidak pergi. Aku juga tak bisa berbuat apa-apa, akhirnya bertindak begitu.
Sekarang datang padaku bilang terpaksa. Kata-kata hinaan yang keji waktu itu tidak ketinggalan satu pun. Sebenarnya, aku ingin ayah pergi dulu. Nanti akan jelaskan pada ayah. Tapi tak disangka, Lin Likun malah menyuruhku putus hubungan dengan ayah. Dalam hati aku tak mau begitu. Tapi waktu itu aku selalu mengira prestasiku semua karena andalkan Lin Likun. Jadi aku tak berani melawannya. Jadi, Bukankah kau tetap memilih jabatan dan harta lalu tinggalkan aku? Bahkan sampai menyakitiku? aku tahu sekarang aku bicara begini. Ayah anggap ini cuma alasan. Anggap aku suka kaya benci miskin, baru berubah setelah tahu ayah orang terkaya. Tapi aku benar-benar bukan begitu. Aku juga baru tahu. Ternyata selama bertahun-tahun ayah berkorban untukku, aku datang hanya ingin minta maaf pada ayah. Tak berharap maaf dari ayah. Bicaranya begitu tulus. Aku tak percaya dia mencariku tanpa maksud apa-apa. Ayah membesaku 18 tahun. Aku orang seperti apa? Ayah pasti paling tahu. Mana mungkin aku orang yang suka kaya, benci miskin. Aku cuma terlalu ingin sukses. Kata ayah, aku lupa tujuan awal. Tidak, dulu janji belikan rumah untuk ayah. Sebenarnya sudah ku beli. Hanya saja belum sempat ku katakan. Dia ternyata sudah belikan rumah untukku. Jangan-jangan dia masih ada perasaan padaku. Ayah, sejak kecil aku andalkan ayah. Cinta dan syukuri ayah. Tapi aku juga manusia. Aku juga punya perasaan. Aku akui di pesta kemenangan keluhan yang kukatakan memang isi hatiku. Jadi, aku cuma mau minta maaf. Tak berharap dimaafkan. Aku tak mau kehilangan ayah. Memang benar ucapannya. Lagi pula manusia bukan dewa. Hanya perasaan dewa yang begitu murni. Ah, tidak. Aku tak boleh tersesat. Nyatanya dia, Lin Mingxue yang lebih dulu tinggalkan ayahnya. Beraping begitu lama, dia tetap tak tergoyahkan. Benar-benar batu busuk, dingin dan keras. Hampir lupa. Masih ada senjata rahasia ini. Ayah tak mau temui, aku pun tak apa. Ukiran kayu yang pecah waktu itu sudah kuperbaiki. Tolong buka pintu, bawa saja ukiran kayunya masuk. Dia malah memperbaiki ukiran kayunya. Tapi air yang tumpah tak bisa dikembalikan. Perasaan yang hancur ya sudah hancur. Ah, sudah tahu. Aku pergi sekarang. Terima kasih bang, sudah antar aku. Wah, Lin Likun mau balik. Sudah lama tapi sebelum masuk juga benar-benar tidak berguna. Sue, kok belum dibuka juga? Lagi pula aku di pesta kemenangan bersikap begitu kejam padanya. Dia tak mau mudah menemuiku, itu normal. Menurutku, bawa ukiran kayu jelek itu percuma. Kalau kau dengar saranku, bawa hadiah yang mahal-mahal. Nanti dia lihat, akan merasa kau begitu berbakti dan begitu tulus. Pasti mau menemuimu. Lin Likun malah pikir semudah itu Jiang Mingxue bisa merebut hatiku kembali. Lucu sekali. Tapi menurutku ukiran kayu ini sangat berarti. Ia mengandung kenangan berharga antara aku dan ayah. Dibanding hadiah mewah, ukiran kayu ini lebih bisa ungkapkan isi hatiku. Kenangan bisa dimakan. Jiang Hanhai itu bukannya belum juga buka pintu. Dia butuh waktu, tenangkan diri. Kau harus minta maaf padanya. Ah, dengar saranku. Siapkan hadiah yang mahal. Ayah, sekarang beli barang mana sempat. Upacara penghargaan sebentar lagi mulai. Setelah dia selesai menghadiri upacara penghargaan dan pergi, mau ketemu dia lebih susah daripada naik ke langit. Lalu harus bagaimana? Hei, tadi suaramu terlalu pelan ya. Dia sudah dengar lama sekali. Tak mungkin tidak ada reaksi. Jangan-jangan informasi dari paman kedua salah. Baru sekarang mereka sadar, di kamar tidak ada aku. Bodoh sekali. Tadi suaraku tidak pelan. Sudah lama tidak ada yang buka pintu. Kalau bukan, dia sudah tidak peduli padaku. Ya berarti, di dalam rumah ini memang tidak ada orang. Masa tidak ada orang? Hei, Shuewas, kenapa kamu sudah ketuk pintu? Ini, di dalam sama sekali tidak ada reaksi. Jiang Hanhai ini orangnya suka ketenangan, tidak suka keributan. Aku takut membuatnya tidak senang lagi. Jadi tidak mengetuk. Bodoh kamu. Sampai sekarang masih mempertimbangkan kesukaannya. Bagaimanapun juga, kita harus ketemu orangnya dulu, baru bisa lanjut ke langkah berikutnya. Bahkan wajahnya saja tidak ketemu. Usaha kita sia-sia. Baik, aku akan ketuk pintu sekarang. Tapi, kalau aku ketuk, tidak ada yang buka, bagaimana? Tidak mungkin. Jiang Hanhai kan orang terkaya. Kamu terus mengetuk, menarik perhatian orang. Yang malu itu dia. Masuk akal. Ayah, memang harus ayah. Aku ketuk sekarang. Tunggu dulu. Harus ingat. Nanti kalau disuruh masuk,
Jangan sungkan-sungkan merengek-rengeklah. Pria suka begitu. Baik, baik. Aku tahu ayah. Cepatlah pergi. Tak ada yang lihat. Ingat, Baik, cepat, cepat. Aku ingin lihat. Saat kalian sadar orang di kamar bukan aku, reaksi kalian bagaimana? Ayah, kau ada di dalam? Kalau kau ada, jawablah aku. Jangan jam ya. Ayah, aku benar-benar salah. Beri aku kesempatan menebus. Ayah, aku sungguh salah. Aku ingat waktu kecil, kau bilang padaku, kalau aku ingin jumpa, kapanpun, kau akan jumpa aku. Kau lupa? Aku tak lupa. Tapi kata itu untuk Jiang Mingsui kecil. Untukmu sekarang sudah tak berlaku. Gadis di luar ini adalah putri penyelamatku dulu. Ternyata ini salah paham. Aku harus buka pintu, jelaskan padanya. Akhirnya buka pintu. Ayah, sudah kuduga. Kau masih mau jumpa aku? Ayah, sudah kuduga. Kau masih mau jumpa aku? Terima kasih masih mau buka pintu untukku. Aku benar-benar salah. Maafkan aku. Nona, kau salah orang. Cepat-cepat bangunlah. Ayahmu tak ada di kamar ini. Ada salah paham. Siapa kau? Ayahku mana? Kenapa kau ada di ruang istirahatnya? Nah, begini. Aku petugas kebersihan di tempat ini. Sebelumnya, jantungku kambuh. Bapak itu menyelamatkanku. Dia menyuruhku istirahat di sini. Dia ada urusan dulu jadi pergi. Lalu Shuak mengetuk pintu lama sekali. Kenapa kau tidak buka? Kenapa mau lihat orang lain merendahkan diri padamu, ya? Tidak. Aku cuman baru saja tertidur. Tidak dengar saja. tidur. Kau cuma petugas kebersihan. Berani tidur di kantor orang terkaya. Nekat sekali. Aku tidak tahu ini kamar orang terkaya. Aku pergi sekarang. Beri izin kau pergi. Berdiri. Siapa suruh kau pergi? Berdiri. Tidak peduli kau tahu atau tidak. Kau sudah ganggu urusan besarku. Bahkan suruh anakku berlutut. Harusnya kau mati. Maaf. Kalau maaf berguna, buat apa orang lain? Hari ini kau berlutut pada anakku. Cara dia berlutut, begitu juga kau. Bagaimana bisa kau begitu? Sudahlah, ayah. Kenapa marah padanya? Cepat pergi. Jangan lihatmu lagi. Tidak boleh, kau tidak boleh pergi. Petugas kebersihan busuk. Hari ini, kau harus berlutut dan menyesal padaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Aduh, ayah. Kenapa kamu sama dia di sini buang-buang waktu? Sekarang mencari Zheng Han Hai itu penting. Kalau tidak ketemu lagi, sudah terlambat. Sekarang pun sudah terlambat. Acara penganugerahan sudah mulai 5 menit lalu. Apa? Dia ini sudah menghambat banyak urusan kita. Perusahaanku juga, gelar aktris terbaikmu juga, semua hilang harapannya. Kamu minta aku maafkan dia. Masa aku bisa maafkan dia? Salahmu semua. Kamu tahu nggak karena kamu kita kehilangan apa? Sialan. Ayah dan anak ini malah melampiaskan emosi ke orang lain. Menyiksa orang pula. Aku benar-benar nggak sengaja. Aku cuman kambuh sakit dan istirahat di kamar ini. Aku langsung buru-buru buka pintu untuk kalian. Tolong maafkan aku. Aku maafkan kamu? Siapa yang maafkan aku? Perusahaan bangkrut. Hari Gaines kamu ini harus berlutut, atau aku bantu kamu berlutut. Hentikan! Ayah? Kenapa ayah di sini? Penolongku, tolong aku. Lin Likun, lepaskan dia sekarang. Ayah. Sejak kapan ayah datang? Kalau dia baru datang, masih bisa ditutupi. Kalau dia datang lebih awal dan lihat kita menyiksa orang, habislah semuanya. Aku di sini dari tadi. Semua yang kalian lakukan, aku lihat jelas. Ayah? Jangan panggil aku ayah. Aku nggak punya anak sepertimu. Ayah, dengar penjelasanku. Tak usah menjelaskan lagi. Aku hampir saja percaya. Kau pikir kau masih punya sedikit kebaikan, tapi sekarang jelas, kau dan ayahmu ini sama saja buruknya. Jadi, tadi di depan ruang istirahatmu saat aku merengek-rengek, kau justru di belakang menertawakanku? Benar, kalau hari ini yang di dalam adalah mungkin aku akan tertipu olehmu. Bagaimana kalau Spain Bai yang sukatakannya adalah benar? Apa kau percaya?
Kau pikir orang sepertimu buat satu set dan mendekatiku dengan maksud tertentu layak dipercaya? Jiang Hanhai, dia tetap adalah anak angkatmu selama 18 tahun. Betapa teganya kau tak memberinya kesempatan. Sudah kuberi dia tak terhitung kesempatan. Dia saja yang tak memanfaatkannya. Sekarang kalian berdua pergi. Aku tak ingin melihat kalian lagi. Tapi, Sudahlah, kalau begitu, tak ada gunanya bicara lagi. Kita pergi. Jiang Hanhai, kau tunggu saja. Kau akan menyesal memperlakukanku begini. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik, terima kasih banyak. Hari ini kau menyelamatkanku lagi. Tak usah berterima kasih. Ini semua karena aku. Anda hanya terseret ke dalamnya. Terima kasih, terima kasih. Siapa sih kalian di sini? Oh, aku tahu. Jiang Mingxuing, kau datang untuk minta maaf ayahku ya? Urusanmu apa? Sudah aku duga. Sepertinya gagal minta maaf. Sudah kubilang ayahku di dunia bisnis yang berhasil dengan tegas dan cepat. Mana mungkin memaafkan orang tak tahu balas budi sepertimu? Siapa yang kau bilang tak tahu balas budi? Kau! Kenapa? Kau, Kau apa kau? Kalau ayahku tak memaafkanmu, pergi ah. Jangan mengganggu di sini. Tuan Jiang tidak di sana. Bukan apa yang baru bertemu dengan ayahku di ruang istirahat. Kalau tidak di sana, di mana? Ikat dia. Nanti Jiang Hanhai pasti kasih uang. Diam saja apa? Cepat bantu. HP Mingyu. Sial. Mingyu dalam masalah. Jiang Mingxue, ini terakhir kubicarakan padamu. Seumur hidupku, aku takkan pernah memaafkanmu. Jangan ganggu aku lagi. Mingyu hilang di sini. Sepertinya ada banyak kamera pengawas. Ya, cek rekaman. Kau tak paham omonganku? Jiang Mingyu di gudang terbengkalai di Jalan Selatan Utara. Setelah Lin Likun membawanya, dia pergi cari preman. Cepat selamatkan dia. Apa? Halo, halo. Dia kasih tahu alamatnya padaku. Alamat ini benar atau tidak? Jangan-jangan ini jebakan. Sudahlah, tidak peduli. Keselamatan Mingyu yang penting. Suruh orang periksa rekaman CCTV dulu. Aku akan pergi duluan untuk lihat. Aku bantu lepasin selotipnya dulu. Jangan berisik. Kalau setuju, anggukkan kepala. Ci, kenapa kamu kasih tahu ayah alamat di sini? Suruh dia datang selamatin aku. Kenapa kamu kasih tahu ayah alamat di sini? Suruh dia datang selamatin aku. Aku cuma tidak mau kamu kenapa-kenapa. Seberbaik itu hatimu. Menurutku, kamu cuma mau memanfaatkan kesempatan ini untuk cari muka. Supaya ayah maafin kamu. Ku kasih tahu. Tidak mungkin. Bukan, Masa iya hati nuranimu akhirnya tersadar? kalau mulutmu tidak bisa dijaga, selotipnya akan kulekatkan lagi. Kurasa kamu kesel karena tersinggung. Terbongkar kan? Bukan. Lagi pula, dia juga ayahku. Dan kamu adalah kakakku secara minggi. Satu hubungan ayah anak yang dalam, satu hubungan kakak adik yang mesra. Ayah, kamu pulang. Jangan panggil aku ayah. Tidak ada anak perempuan pengkhianat sepertimu. Mereka semua benar. Kamu adalah serigala tak tahu balas budi. Ayah, bayang dia Victor. Aku hanya tidak mau kau masuk shonen kejahatan. Hanya dengan membantumu, membantu Jiang Hanhai menyelamatkannya, aku baru bisa membantumu menghadapinya. Dia anak kandungmu. Berani kau pukul dia? Dia itu pengkhianat anak. Aku pukul dia. Mau ku pukul ya, aku pukul. Urusanmu apa? Kau bilang aku ini anak yang tidak berguna. Betul. Aku bawa kau pulang hanya untuk bantu aku cari uang, tambah harta untuk keluarga kita, untuk kau.
Sekarang, kau adalah seorang yang tak berharga. Anak, How? Adikku yang di luar negeri itu tak berguna, anak kaya yang malas. Ternyata kau menjemputku pulang bukan benar-benar ingin baik padaku. Rupanya kau tak pernah berubah. Bagaimana bisa kau perlakukan aku seperti ini? lalu bagaimana? Kau ini tidak hanya tidak berguna, tapi juga bodoh. Kau yang bocorkan alamatku ke Jiang Hanhai. Kau sengaja tinggalkan aku di sini. Kau sudah duga aku akan pergi memberi kabar. Waktu itu, kau taruh ponsel Jiang Mingyu di TKP. Aku lihat semuanya. Ini juga bagus. 2 anak perempuan Jiang Hanhai ada di tanganku. 1 anak kandungnya, 1 anak angkatnya. Coba tebak, saat dia datang nanti, dia akan selamatkanmu dulu. Atau selamatkannya dulu. Lin Likun, kau jahat. Kau akan dapat balasan. Ayo, tutup mulutnya. Ikat dia. Lepaskan aku. Lin Likun, kau! Akhirnya kau datang. Dasar binatang, lepaskan anakku segera. Bisa saja asal kau tanda tangani perjanjian pengalihan saham grup Jiang Hai. Kau. Saat itu, ketika Anda meninggalkan ponsel Jiang Mingyu di tempat kejadian, saya melihatnya. Hei, itu bagus. 2 putri Jiang Hanhai, semuanya ada di tanganku. Salah satunya adalah anak kandungnya. Salah satunya adalah anak angkatnya. Hei, tebak, setelah dia datang, apakah dia akan menyelamatkanmu dulu, atau dia akan menyelamatkanmu dulu? Lin Likun, Anda orang jahat. Anda akan dihukum. Datanglah. Tutup mulutnya padaku. Ikat dia untukku. Lepaskan aku. Lin Likun, kamu Akhirnya di sini kamu orang jahat. Cepat biarkan putriku pergi. Diletakkan tidak apa-apa. Tanda tangani surat perjanjian peralihan saham. Kamu Lin Likun, jangan sentuh putriku. Saya tanda tangan. Anda tidak ingin ditandatangani, bukan? Hahaha. Datanglah. Anda mengkhianati saya untuk melaporkan berita itu. Ayahmu, dia melihat putri kandungnya. Lin Likun, saya sudah menandatangani kontrak sekarang. Bisakah Anda membiarkan putriku pergi sekarang? Jangan khawatir, Wah, Jiang si orang terkaya. Kedua putri Anda seperti bunga dan batu giok. Seorang putri biologis. 1 anak angkatmu 18 tahun. Mau saya bebaskan dia, atau bebaskan dia? Lin Likun, tidak peduli apa, Jiang Mingsu juga putri kandungmu. Anda memiliki hati untuk memperlakukannya begitu banyak. Dia seorang putri. Aku tidak peduli. Kau mau. Biarkan aku membiarkanmu pergi putri angkatmu selama 18 tahun. Hei, jangan-jangan aku pilih Mingyu. Hahaha. Ternyata kamu juga tidak begitu mulia. Kamu tidak lebih dari itu. Jangan bergerak. Cepat, berikan kontrak ini kepada saya. Untuk saya yang ada di luar negeri, Mesre mana akan memberi Anda di komisi. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Mingyu, apakah kamu baik-baik saja? Ayah? Ayah, Anda perlu datang seperti saya tidak peduli bahayanya untuk menyelamatkan saya. Apakah kamu sudah memaafkanku? Enggak. Situasi itu baru saja. Siapa yang bisa saya selamatkan? Mingyu, ayo pergi. Baguslah sekali, Ayah. Tapi aku melakukannya sendiri. Kalau dulu saya tak begitu memandang harta.
Akankah sekarang? Aku tuh juga berdiri di sampingnya.